Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ranah belajar. Sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu apa itu belajar. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri. Dalam ranah belajar, terdapat 3 macam ranah belajar. Yang pertama, ranah belajar kognitif. Kedua, ranah belajar afektif. Ketiga, ranah belajar psikomotor. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ranah belajar kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dalam ranah kognitif terdapat 6 aspek atau jenjang. Ke-6 aspek atau jenjang yang dimaksud, yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus dan sebagainya. Contohnya seperti menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Contohnya seperti mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata sendiri. 3. Penerapan. Penerapan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum dan lain sebagainya. Contohnya melakukan suatu percobaan. Keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan atau keadaan. Contohnya, mengajukan pertanyaan untuk mencari suatu informasi. Kelima, sintesis adalah kebalikan dari proses berpikir analisis. Contohnya, seperti menemukan solusi dalam suatu masalah. Keenam, penilaian adalah jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. 2. Ranah belajar afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 aspek. Yang pertama, memperhatikan. Memperhatikan adalah kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya. Contohnya seperti peserta didik senang mengerjakan soal matematika. Kedua, menanggapi. Menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif. Contohnya seperti peserta didik mengerjakan tugas. Ketiga, menghargai. Menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Contohnya seperti tumbuhnya kemauan pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah maupun di rumah. Keempat, mengorganisasikan. Mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain. Contohnya seperti peserta didik mendukung penegakan disiplin. Kelima, karakterisasi dengan suatu nilai atau konsep nilai merupakan tingkat efektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ketiga, ranah belajar psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.
Ranah psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya seperti seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Kedua, manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Contohnya seperti peserta didik dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau yang dibicarakannya. Ketiga, kemampuan pada tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk kerja yang tepat. Contohnya seperti peserta didik dapat mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan. Keempat, kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang kompleks atau sesuatu yang utuh. Contohnya seperti peserta didik dapat mengejar bola, kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Kelima, kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Contohnya seperti tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Mungkin itu saja penjelasan ranah belajar dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.